Selamat datang dalam e-learning tenderindonesia.com. Edisi kali ini menjelaskan mengenai prosedur emergensi evakuasi offshore. Dunia offshore migas adalah bidang yang sangat menarik dan penuh tantangan. Platform offshore dengan berbagai ukuran dan kedalaman beroperasi di seluruh perairan dunia. Beroperasi dengan tegangan tinggi menguras cadangan migas tentu memiliki resiko yang besar. Ada kalanya resiko itu termasuk terjadinya ledakan dahsyat menghancurkan platform. Untuk antisipasi kondisi darurat, maka disiapkan sekoci khusus yang akan diluncurkan untuk mengevakuasi kru bila mana kondisi mengharuskan proses evakuasi. Sekoci khusus ini bentuknya mirip kapsul dan memiliki mesin penggerak sendiri untuk mampu berlayar menuju wilayah aman. Proses evakuasi ini dilatih secara rutin. Kapal Sekoci David ini dirancang secara khusus, memiliki mesin tersendiri, juga dilengkapi tabung oksigen dan alat semburan pemadam api di sekujur sekoci. Jadi Sekoci David ini adalah andalan penyelamat kru bila mana harus dilakukan evakuasi. Baik, jadi saat ini kami berada di dalam Thames ya, yaitu Totally Enclosed Motor Propelled Survival Craft ya, salah satu jenis lifeboat ya, yang berkapasitas untuk 25 orang. Jadi model ini dalam kondisi realnya kita menggunakan double kabel, jadi dari ketinggian akan dikerek dengan menggunakan 2 kabel ya. Nanti pada saat dia sudah mencapai di permukaan air, maka ya coxswain akan menarik tuas untuk melepaskan kabel-kabel tersebut, dan kemudian coxswain akan mengemudikan Thames ini menuju ke rescue area ya. Nah, pada saat itu ya bisa jadi dalam suatu kondisi di mana laut itu dia terbakar ya, di atas permukaan laut itu terdapat bahan bakar yang menyala, sehingga di situ ya selain terdapat api juga ada gas-gas yang beracun ya, sehingga dalam kondisi tersebut pintu-pintu semua palka ya ditutup dalam kondisi rapat ya. Di situ nanti coxswain akan mengaktifkan ya tabung udara yang akan mensuplai kapsul penyelamat ini atau Thames ini dengan udara segar ya untuk waktu selama 10 menit. Ya, kenapa hanya untuk waktu 10 menit? Karena diperkirakan ya, diperhitungkan dalam waktu itu Thames ini sudah bisa mencapai area penyelamatan atau rescue area. Pada saat itu jendela dan palka sudah bisa kembali lagi dibuka ya. Nah, pada saat kondisi masih tertutup rapat, Thames ini juga dilindungi dengan ya water sprayer, jadi akan ada pipa yang menyemprotkan air ya ke sekeliling bodi Thames sehingga terlindung dari nyala api dan mungkin tumpahan bahan kimia yang terdapat di permukaan air ya. Nah, kemudian sebagai penumpang ya diwajibkan begitu memasuki Thames ini setelah duduk ya lalu menggunakan seat belt ya. Setelah seat belt digunakan, maka mereka tugas selanjutnya bagi para penumpang Thames ini, mereka harus tenang ya, karena dalam situasi tersebut ya kita coxswain memerlukan situasi silent supaya dia bisa tetap berkomunikasi ya dengan control room ya tanpa distorsi. Nah, mengenai peralatan yang ada di dalam Thames ini ya, terdapat peti peralatan ya untuk bertahan hidup yang berada di tengah Thames ya. Itu di sana berisi mulai dari perbekalan makanan, minuman, rocket flares
ya, hand flares, ya, dan lain sebagainya. Lalu ya di TEMS ini juga dilengkapi dengan kompas, radio komunikasi, dan karena alat ini ya bermesin ya dengan bahan bakar solar, maka dilengkapi juga alat pemadam api ringan ya di dalam TEMS ini. Ya, nah pada saat ya di area penyelamatan atau di rescue area, maka TEMS ini juga tidak diperkenankan untuk berlayar menuju ke daratan ya. Dalam arti di situ kita bertahan hidup sampai bantuan tiba. Ya. Nah, bahan bakar TEMS ini dipersiapkan ya untuk sekitar 24 jam. Ya, jadi apabila dan nanti di rescue area itu dia terbawa oleh arus menjauh dari rescue area, maka Koksien akan bisa kembali menyalakan mesin ya untuk mengemudikannya kembali atau membawa TEMS ini kembali ke rescue area. Demikianlah e-learning kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam edisi e-learning selanjutnya. Silakan saksikan di YouTube dengan keyword e-learning tenderindonesia.com.